Oke, kembali lagi di channel Arif Arsyah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi suatu gagasan sederhana. Namun, barangkali mampu menjadi jalan keluar bagi siapapun yang merasa sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Ada kalanya seseorang merasa cukup. Cukup disakiti, cukup dibohongi, cukup bertahan demi orang-orang yang tidak benar-benar peduli. Di titik itu, yang muncul bukan lagi amarah, melainkan keinginan untuk diam. Untuk menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Bukan untuk lari dari kenyataan, tetapi untuk memperbaiki diri, menata ulang hidup, dan kembali dengan versi terbaik dari diri sendiri. 6 bulan barangkali terdengar singkat, namun 6 bulan yang dijalani dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki keuangan, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan membenahi pola pikir dapat menjadi pondasi yang mengubah arah hidup selamanya. Melalui channel YouTube ini, saya ingin mengajak Anda memahami bagaimana menghilang sementara dapat menjadi langkah strategis. Bukan sebuah kekalahan, sebuah ruang sunyi untuk merancang kemenangan, sebuah jeda untuk pulih dan bangkit. Jika Anda merasa lelah, jika Anda merasa rapuh, dan jika Anda merasa butuh ruang untuk berbenah, maka inilah saatnya. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan datang masanya di mana seseorang merasa kosong, namun di saat yang sama juga merasa berat. Pikiran bercabang, hati terasa penuh, dan tenaga seolah habis untuk hal-hal yang tidak jelas arahnya. Dalam keheningan itulah muncul bisikan kecil. Sudah cukup, aku perlu berhenti sejenak, aku perlu mengambil jeda. Titik balik itu jarang terdengar dramatis. Ia hadir dalam momen sederhana ketika seseorang mulai jujur pada dirinya sendiri, bahwa tidak semua hal harus dikejar, bahwa tidak semua orang layak dipertahankan, dan bahwa diri sendiri juga berhak diperjuangkan. Menghilang selama 6 bulan bukanlah bentuk lari dari tanggung jawab, tetapi cara mengambil kembali kendali, menarik diri dari kebisingan, memutuskan jeda dari orang-orang yang hanya datang ketika butuh, dan mulai menata ulang prioritas hidup. Sejak titik itu, seseorang sadar bahwa hidup tidak perlu dihabiskan untuk membuktikan apapun pada siapapun. Yang terpenting adalah membuktikan pada diri sendiri bahwa kita mampu bangkit dan menata hidup dengan lebih baik. Sebelum membangun ulang diri, seseorang harus jujur mengakui bahwa ia sedang terluka. Luka yang tidak selalu tampak, tetapi diam-diam menggerogoti pikiran dan tenaga. Luka itu bisa datang dari banyak arah, pengkhianatan orang yang dipercayai, ekspektasi keluarga, penyesalan masa lalu, hingga kegagalan yang berulang. Banyak orang memaksakan diri untuk tetap terlihat kuat, padahal yang sesungguhnya dibutuhkan hanyalah kejujuran. Bahwa pada dirinya yang rapuh, bahwa ia berhak menangis, dan bahwa ia pantas sembuh. Seringkali justru bukan orang lain yang sulit dimaafkan, tetapi diri sendiri. Merelakan penyesalan masa lalu, memaafkan keputusan yang salah, dan menerima bahwa luka itu bagian dari perjalanan. Maka, menghilang 6 bulan dapat menjadi waktu yang tepat untuk mengurai benang kusut di dalam kepala. Memberi ruang pada diri sendiri, memulihkan mental, dan menata ulang harapan. Dan jangan lupa menyiapkan langkah baru. Setelah mengakui luka, seseorang harus menyadari satu kenyataan pahit. Hidup tidak pernah berhenti berjalan. Waktu tidak menunggu siapapun. Tagihan tetap datang, pekerjaan tetap menuntut, kesempatan tetap lewat. Tidak ada yang akan datang menyelamatkan kita. Bahkan orang terdekat pun hanya mampu membantu sebatas yang mereka bisa. Selebihnya kita sendiri yang memutuskan apakah akan bangkit atau diam di tempat. Maka, istirahat bukan berarti berhenti total. Menghilang bukan berarti membeku. Sambil berbenah, seseorang tetap perlu bergerak meski perlahan. Mulailah dengan kebiasaan sederhana. Merapikan tempat tidur, menyusun catatan harian, membatasi penggunaan media sosial, dan memastikan setiap langkah kecil membawa kita ke arah yang lebih baik. Karena pada akhirnya, hidup tidak akan menunggu sampai kita siap. Kitalah yang harus memilih apakah mau memulai meski masih merasa takut. Langkah konkret pertama adalah memperbaiki keuangan. Banyak orang gagal bangkit bukan karena tidak mampu, tetapi karena selalu terjebak dalam masalah keuangan yang sama. Mulailah dengan mencatat setiap pengeluaran. Tahu kemana uang pergi adalah langkah awal agar uang tidak hilang tanpa jejak. Bedakan kebutuhan dan keinginan, prioritaskan hal-hal mendasar. Kurangi pembelian impulsif hanya untuk terlihat mampu di mata orang lain. Buatlah dana darurat, meski kecil.
Biasakan menabung meski jumlahnya sedikit. Belajarlah menambah penghasilan, entah dengan pekerjaan sampingan, berjualan, atau belajar keterampilan baru. Ingatlah, uang bukan segalanya. Namun, stabilitas finansial adalah fondasi yang membuat kita dapat berpikir jernih, mengurangi kecemasan, dan memfokuskan tenaga untuk hal-hal yang lebih penting. Setelah keuangan, hal berikut yang perlu diutamakan adalah kesehatan. Tubuh adalah rumah yang tidak dapat ditukar, maka merawatnya bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Mulailah dengan bergerak, tidak harus langsung intens. Cukup rutin berjalan kaki, berlari ringan, atau berlatih di pusat kebugaran. Latihan beban adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga otot, tulang, serta keseimbangan hormon. Selain itu, atur pola makan. Kurangi konsumsi gula berlebih, berbanyak air putih, hindari makan makanan berlebihan. Masak makanan sendiri lebih baik daripada membeli makanan cepat saji. Dan jangan lupakan kesehatan mental, batasi gawai, batasi distraksi, luangkan waktu untuk menulis jurnal, bermeditasi, atau sekedar duduk diam mendengarkan suara hati. Jika perlu, jangan ragu mencari bantuan profesional. Bicara pada ahli bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk kepedulian pada diri sendiri. Upgrade terbesar bukan pada harta, bukan pula pada fisik, tetapi pada pola pikir. Berhentilah mengulangi narasi bahwa diri ini tidak cukup. Ganti kalimat negatif menjadi afirmasi yang membangun. Berhentilah hidup dengan standar orang lain. Tetapkan arah hidup sesuai dengan kemampuan dan tujuan pribadi. Maafkan masa lalu, maafkan orang lain, namun yang lebih penting, maafkan dirimu sendiri. Terimalah bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Tata ulang tujuan hidup. Hidup tidak selalu harus berlebihan. Terkadang cukup hidup sederhana, tenang, dan damai sudah lebih dari cukup. Dan yang terpenting, bangun kembali hubungan dengan diri sendiri. Belajarlah nyaman dalam kesendirian. Hargai diri atas perjuangan yang telah dilalui. Karena pada akhirnya, diri sendiri adalah teman perjalanan terpenting dalam hidup ini. 6 bulan mungkin bukan waktu yang panjang, namun bagi mereka yang menjalani dengan sungguh-sungguh, 6 bulan dapat mengubah arah hidup selamanya. Setelah semua usaha, kamu akan kembali. Bukan sebagai sosok sempurna, tetapi sebagai seseorang yang jauh lebih sadar, lebih kuat, dan jauh lebih tenang. Orang lain mungkin tidak paham apa yang kamu lewati. Mereka hanya melihat hasil. Namun, semua itu tidak lagi penting, karena pada akhirnya yang paling penting adalah bagaimana kamu menatap dirimu sendiri di cermin, dengan bangga, dengan penuh penghargaan, dan dengan keyakinan bahwa kamu layak bahagia. Perjalanan ini akan terus berlanjut. Setiap kali hidup terasa berat, ingatlah, kamu selalu bisa menarik diri sejenak untuk kembali membangun diri dari dalam. Selamat datang kembali bukan sebagai dirimu yang lama, melainkan sebagai dirimu yang baru, yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi hidup dengan tenang. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga narasi ini bermanfaat dan menjadi pengingat bahwa siapapun berhak memulai ulang hidupnya kapanpun ia mau.